Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 10 yang beranggotakan Elim Dian Masero, Nurfadillah, Divo Kristos Suwarno. Pertemuan pertama, konsep dasar perubahan sosial budaya masyarakat. Pertama, pengertian perubahan sosial. Perubahan sosial adalah bentuk peralihan yang merubah tata kehidupan masyarakat yang berlangsung terus-menerus karena sifat sosial yang dinamis dan bisa terus berubah. Kedua, penyebab perubahan sosial budaya. Penyebab perubahan sosial budaya yang berasal dari dalam masyarakat berkaitan dengan demografi, yaitu masalah kependudukan seperti adanya penemuan baru, pengaruh jumlah penduduk, munculnya konflik, terjadinya revolusi, keterbukaan pada lapisan masyarakat, akulturasi, dan asimilasi. Ketiga, penting artinya konsep dasar perubahan sosial. Konsep dasar perubahan sosial masyarakat sekaitan dengan pengembangan kompetensi calon guru, karena seorang guru harus mengalami dan mengetahui perkembangan masyarakat sesuai dengan perkembangan zaman, karena IPS mempelajari tentang kegiatan manusia dalam suatu masyarakat, baik perilaku maupun kebutuhannya. Pertemuan kedua, perspektif perubahan. Perspektif perubahan terbagi atas 4 perspektif. Pertama, perspektif evolusi, kedua, perspektif konflik, ketiga, perspektif fungsionalis, dan keempat, perspektif siklis. Pertama, perspektif evolusi. Memerlukan waktu yang cukup lama atau proses yang cukup panjang. Dalam proses tersebut, terdapat beberapa tahapan yang harus dilalui untuk mencapai perubahan yang diinginkan. Kedua, perspektif konflik. Menjelaskan bahwa pertentangan atau konflik bermula dari pertikaian kelas antara kelompok yang menguasai modal atau pemerintahan dengan kelompok yang tertindas secara material, sehingga akan mengarah pada perubahan sosial. Ketiga, perspektif fungsionalis. Konsep yang berkembang dari perspektif ini adalah cultural lag atau kesenjangan budaya. Keempat, perspektif siklis. Menurut perspektif ini, suatu perubahan sosial itu tidak dapat dikendalikan sepenuhnya oleh siapapun dan oleh apapun. Perspektif ini berpandangan bahwa kebangkitan dan kemunduran suatu kebudayaan atau kehidupan sosial merupakan hal yang wajar dan tidak dapat dihindari. Pertemuan ketiga, tahapan perubahan. Tahapan perubahan sosial budaya masyarakat ada 4. Yang pertama, difusi. Difusi adalah proses penyebaran berbagai unsur pembentuk sosial dan kebudayaan, yakni berupa ide, keyakinan, dan hal lainnya. Kedua, akulturasi. Akulturasi adalah proses perubahan sosial yang terjadi karena masuknya suatu kebudayaan asing ke dalam sekelompok masyarakat, sehingga unsur budaya asing itu diterima dan disesuaikan dengan kebudayaan asli masyarakat tertentu. Ketiga, asimilasi. Asimilasi adalah proses perubahan sosial yang timbul jika ada dua individu atau kelompok dengan latar budaya yang berbeda, kemudian berinteraksi dengan intensi dalam jangka waktu yang lama. Keempat, akomodasi. Akomodasi adalah proses perubahan sosial yang menunjukkan keseimbangan dalam hubungan sosial antar golongan yang berkaitan dengan norma atau nilai yang berlaku di masyarakat. Pertemuan 4, mengenali perubahan sosial budaya masyarakat. Contoh perubahan sosial yaitu perkembangan model rambut. Seiring majunya zaman, ada beragam pilihan model rambut yang bisa kita pilih, mulai dari undercut, classy, haircut, dan masih banyak lagi. Ciri-ciri perubahan sosial budaya yaitu: pertama, terjadinya di mana-mana. Kedua, dilakukan secara sengaja. Ketiga, berkelanjutan. Keempat, hubungan kausalitas atau timbal balik. Kelima, imitatif atau meniru. Dan yang keenam, disorganisasi sementara. Pertemuan 5, kondisi primer penyebab perubahan sosial budaya masyarakat. Faktor pendorong perubahan sosial budaya. Kontak dengan budaya lain, sikap menghargai karya orang lain, sistem pendidikan yang maju, keinginan untuk maju, penduduk yang heterogen, ketidakpuasan masyarakat terhadap bidang kehidupan tertentu, sistem pelapisan terbuka, orientasi ke masa depan.
Faktor penghambat perubahan sosial budaya, kurangnya hubungan dengan masyarakat lain, masyarakat yang bersikap tradisional, pendidikan yang rendah, adanya kepentingan yang tertanam kuat, ketakutan akan terjadinya kegoyahan integrasi, prasangka buruk terhadap unsur budaya asing, hambatan ideologis. Pertemuan 6, bentuk-bentuk perubahan sosial budaya masyarakat. Perubahan kecil dan besar. Perubahan kecil lebih sering terjadi pada unsur perubahan sosial yang tidak memiliki pengaruh yang begitu berarti. Contohnya masalah perubahan fashion, perubahan lifestyle, dan masih banyak lagi. Perubahan besar, sebaliknya perubahan besar akan mendapat pertentangan besar bagi masyarakat. Dikatakan menjadi perubahan besar apabila menyangkut pada unsur-unsur struktur sosial yang memberi pengurus besar pada masyarakat, sehingga jika unsur struktur sosial tersebut terlalu berubah drastis bisa menimbulkan perubahan interaksi dan pertentangan dari masyarakat. Perubahan yang direncanakan dan perubahan yang tidak direncanakan. Perubahan direncanakan dikatakan sebagai perubahan budaya yang direncanakan karena terjadinya perubahan berdasarkan pada perkiraan yang sudah direncanakan oleh pihak pembuat. Pihak pembuat rencana disebut sebagai agent of change. Perubahan yang tidak direncanakan sebaliknya perubahan budaya yang tidak direncanakan terbentuk karena tanpa direncanakan terlebih dahulu. Perubahan yang tidak direncanakan memiliki kecenderungan ditentang oleh masyarakat yang bersangkutan. Pertemuan 7, unsur-unsur budaya masyarakat yang mengalami perubahan sosial. Perubahan sosial adalah proses berbahaya tatanan atau struktur dalam masyarakat yang mempengaruhi sistem sosialnya. Struktur yang dimaksud ini mencakup pola pikir, sikap, dan nilai-nilai dalam kehidupan sosial, sedangkan perubahan budaya merupakan proses berubahnya unsur budaya manusia baik berupa independentik ataupun ide, gagasan unsur-unsur masyarakat yang mengalami perubahan sosial, yaitu nilai-nilai. Nah, selanjutnya itu pada pertemuan ke-8 yaitu analisa teori perubahan sosial masyarakat. Nah, perubahan budaya ini dipengaruhi oleh modernisasi sehingga terjadi perubahan gejala sosial. Nah, kemudian teori perubahan sosial itu yang pertama adalah teori evolusi, teori siklus, teori fungsionalis, dan teori konflik. Kemudian pada pertemuan ke-9 yang membahas tentang analisis teori perkembangan sosial budaya masyarakat. Nah, teori budaya sosial budaya adalah suatu perkembangan terkini di bidang psikologi yang berupaya menganalisa peran yang dimainkan oleh masyarakat dalam mendorong perkembangan dan pertumbuhan individu. Kemudian pada pertemuan ke-10 yaitu proses-proses perubahan sosial budaya masyarakat. Nah, proses ini yang pertama adalah proses perubahan sosial merupakan penyesuaian masyarakat terhadap perubahan-perubahan unsur kebudayaan yang terjadi. Kemudian yang kedua, perubahan sosial budaya merupakan perubahan yang terjadi dalam struktur dan fungsi masyarakat. Kemudian yang ketiga, dampak positif seperti pertambahan lapangan pekerjaan, pertambahan ilmu pengetahuan, membentuk nilai serta adat yang baru. Kemudian yang keempat, teori perubahan sosial yaitu teori evolusi. Teori ini terbagi atas teori evolusi uliniar dan multilinear. Kemudian yang kelima, yang menentukan terjadinya proses perubahan sosial yaitu perubahan sosial terjadi karena dipengaruhi oleh komunikasi, cara dan pola pikir masyarakat. Jadi untuk materi berikutnya adalah globalisasi dan PSBM. Konsep globalisasi menurut ahli diplomasi asal Amerika, yaitu globalisasi adalah pertumbuhan yang sangat cepat atas saling ketergantungan dan hubungan antara negara-negara di dunia dalam hal perdagangan dan keuangan. Adanya globalisasi menyebabkan perekonomian hanya tumbuh di beberapa wilayah, ditambah dengan praktik ekonomi kapitalisme yang menyebabkan si kaya menjadi semakin kaya dan si miskin yang menjadi miskin. Hal tersebut membawa dampak negatif karena memunculkan ketimpangan sosial. Bentuk PSBM dalam masyarakat Indonesia yang disebabkan oleh globalisasi dapat meningkatkan taraf kehidupan masyarakat Indonesia. Karena dengan kemudahan penggunaan teknologi maka lapangan pekerjaan yang terbuka juga semakin luas. Perubahan tata nilai dan sikap masyarakat Indonesia ke arah yang positif.
Terus yang berikutnya, prinsip-prinsip umum globalisasi menentukan PSBM. Yang pertama itu mencintai program negeri, kedua menyaring budaya asing sesuai dengan panduan nilai norma dan tradisi lokal, yang ketiga itu memahami nilai kebangsaan Pancasila dengan baik, yang keempat itu memasukkan kemajuan teknologi dalam pembangunan, meningkatkan pengembangan usaha mikro, yang terakhir itu meningkatkan forum-forum kerjasama internasional. Terus materi berikutnya itu adalah modernisasi dan PSBM. Kata modernisasi dengan kata dasar modern berasal dari bahasa Latin, yaitu modernus, yang dibentuk dari kata-kata modo dan ernus. Modo berarti cara dan ernus menunjuk pada adanya periode waktu masa kini. Modernisasi berarti proses menuju masa kini, seperti menuju masyarakat modern. Terus hubungan modernisasi dengan terjadinya perubahan sosial budaya masyarakat, yaitu modernisasi adalah perubahan sosial budaya yang terjadi di masyarakat akibat adanya globalisasi. Modernisasi sendiri merupakan proses perubahan atau pergeseran dari kehidupan tradisional ke kehidupan yang modern, atau lebih kompleks akibat terjadinya perubahan sosial dan berbagai aspek kehidupan manusia, seperti dalam bidang ekonomi, teknologi, budaya, dan politik. Adapun contoh konkret di Indonesia dampak modernisasi yang menyebabkan PSBM, yaitu misalnya bidang teknologi transparan yang dulunya jika hendak berpergian jauh ke luar pulau harus menggunakan kapal laut dan memakan waktu berhari-hari. Kini masyarakat sudah menggunakan alat transportasi yang lebih modern berupa pesawat terbang yang membutuhkan wilayah lebih singkat, yaitu hanya beberapa jam. Terus materi sendiri adalah ragam kasus perubahan sosial budaya masyarakat. Salah satu perubahan yang paling mungkin dilihat adalah pakaian. Gaya berpakaian pada zaman dulu berbeda dengan zaman sekarang. Jika kita melihat sebuah foto atau film dan perhatikan baju yang dipakai, kita bisa memperkirakan tahun atau era saat foto film tersebut dibuat. Menurut Sujono Sukanto, proses perubahan sosial dalam masyarakat bisa diketahui karena adanya ciri-ciri perkembangan tidak berhenti. Perubahan akan diikuti menyebabkan disorganisasi. Perubahan tidak bisa dibatasi. Hal-hal yang termasuk perubahan budaya diantaranya adalah perubahan pada alat transportasi, alat komunikasi, serta perubahan pada bidang budaya lainnya. Sekian dari kelompok kami, terima kasih.